Jangan terlalu baik, karena tidak selamanya berbuat baik itu baik. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan untuk tidak terlalu baik pada orang ya. Karena ada beberapa pengalaman ya, orang itu dia merasa berbuat baik dan merasa bahwa dirinya itu sudah memberikan hal positif, berdampak pada orang lain, bermanfaat untuk orang lain dan seterusnya. Tetapi ketika ditelusuri, baiknya itu keterlaluan. Artinya itu sering nolongin orang, dan orang yang ditolongin pun sehingga bergantung pada orang tersebut. Nah, bahkan karena saking baiknya, banyak sekali orang yang dimanfaatkan. Orang-orang baik itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhasil apa? Itu sebabnya banyak sekali orang yang kena tipu, ya kan? Banyak sekali orang yang uangnya dibawa kabur sama rekannya, terlalu percaya sama orang sehingga ketika melakukan bisnis atau partner sama temennya, sama rekannya itu malah ditipu dan seterusnya. Nah, ketika Anda ya termasuk orang yang sering nolong orang, dan ketika orang yang Anda tolong itu malah menjadi-jadi, ibaratnya ngelunjak, nah itu adalah pertanda bahwa Anda sedang dimanfaatkan. Dan ketika Anda sedang dimanfaatkan itu, maka justru Anda bukan menolongnya. Karena apa? Ya karena orang tersebut bergantung pada diri Anda, bergantung pada kebaikan Anda. Karena ketergantungan pada kebaikan Anda itulah, maka dia tidak bisa bertumbuh. Baik secara pikirannya, nggak mau mikir ya kan, bagaimana bisa mendapatkan solusi tanpa harus dapat bantuan dari Anda. Tidak mau berusaha, tidak mau berupaya, dan seterusnya. Alhasil ya Anda dimanfaatkan. Nah, banyak sekali orang-orang seperti ini. Bisa jadi Anda yang menonton video ini adalah termasuk. Maka langkahnya adalah Anda jangan terlalu baik sama orang. Jangan seringkali memberikan pertolongan pada orang yang sama, terutama ya. Ketika Anda berbuat baik, maka ketika Anda ingin berbuat baik, maka Anda perlu berkomunikasi dengan diri Anda. Kira-kira orang ini perlu dibantu ataukah tidak? Kira-kira orang ini perlu ditolong ataukah tidak? Ketika batin Anda mengatakan tidak, ya sudah, jangan ditolong. Atau ketika batin Anda mengatakan ditolong, tapi dengan satu syarat, yaitu syaratnya harus apa, begitu kan? Nah, maka ikuti saja. Karena ketika Anda terlalu baik sama orang, sehingga Anda dimanfaatkan oleh orang, maka itu akan menjadi pola, sahabat. Dan alam semesta mengenali bahwa pola itu yang sudah terbentuk, sehingga kehidupan Anda pun seringkali dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, maka dari itu silakan Anda berbuat baik, tetapi sesuai dengan porsi Anda, sesuai dengan parameter Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Kemampuan baik dari segi pikiran Anda, waktu Anda, tenaga Anda, harta Anda, uang Anda, kesiapan Anda, siap dalam artian lahir batin, itu semuanya perlu diselaraskan juga. Karena ketika Anda membantu orang lain, menolong orang lain ya, sebenarnya bisa jadi itu bukan memberikan pertolongan, tapi itu adalah memberikan dampak buruk pada orang tersebut dalam jangka panjang. Sebab Anda sering Anda tolong, sering Anda bantu, sering Anda berikan kemudahan, sehingga dia tidak mau berusaha, dia tidak mau berupaya, dia tidak mau berikhtiar dengan pikirannya, dengan sikapnya, dengan tenaganya, dengan waktunya yang seharusnya juga dia miliki, kan begitu. Nah, jika Anda memang sudah merasa punya pola dimanfaatkan oleh orang lain,
maka Anda perlu memutus polanya, sahabat. Caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah Anda mulai hentikan untuk memberikan pertolongan pada orang yang sama, atau pada orang-orang yang menurut batin Anda tidak bisa memberikan pertolongan. Karena begini ya, penyakit orang Jawa itu adalah nggak enakan, apalagi sama temannya, sama sahabatnya, sama rekannya, kan begitu. Nah, kita perlu yang namanya memberikan atau menolak ya, mengucapkan kata tidak. Itu perlu. Karena kalau misalnya Anda sering mengiyakan, sering memberikan pertolongan, sehingga batin Anda malah menderita, pikiran Anda malah jadi ruwet, alhasil apa? Ya, kehidupan Anda menjadi tidak baik. Anda memberikan kebaikan pada orang lain, tapi diri Anda sendiri tidak baik. Anda membantu orang lain, tetapi diri Anda malah tidak bisa terbantu. Ya. Contoh simpelnya adalah memberikan bantuan berupa ya pinjaman ya, rata-rata orang seperti itu, memberikan pinjaman uang. Nah, karena ada orang yang merasa tidak enakan artinya tidak bisa mengucapkan kata tidak ya, tidak berani menolak. Kalau misalnya Anda tidak berani menolak, maka selamanya ya sudah, kehidupan Anda akan menjadi ruwet sendiri. Ya, Anda perlu memutus polanya, sahabat. Anda perlu memotong sistem yang ada di dalam kehidupan Anda terkait dengan Anda terlalu baik sama orang sehingga Anda dimanfaatkan oleh orang lain. Karena tidak selamanya kebaikan itu baik. Ya. Tidak selamanya berbuat baik pada orang itu baik. Anda perlu mengetahui hal ini. Anda perlu mengukur diri Anda juga. Ya. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya cek diri Anda, sahabat, ya. Jika Anda memang merasa sering dimanfaatkan oleh orang lain, merasa tidak nyaman dengan kondisi Anda, merasa Anda seolah-olah terperdaya oleh orang tersebut, orang-orang yang sering minta bantuan ke Anda, ya sudah, beranikan diri Anda untuk memutus polanya dengan cara untuk tidak lagi memberikan bantuan. Kalaupun memberikan bantuan, tidak sama seperti bantuan-bantuan sebelumnya. Ya, artinya tidak sama adalah Anda tidak membantu sepenuhnya. Anda tidak bisa memberikan pertolongan yang porsinya sama. Berikan pertolongan yang porsinya Anda kurangi. Anda kurangi, dan lama-kelamaan Anda tidak membantunya. Dengan tujuan apa? Memberikan edukasi pada dirinya bahwa dirinya harus bisa menolong dirinya sendiri, tidak melulu bergantung pada Anda, tidak melulu tergantung pada kebaikan Anda dan bantuan Anda, termasuk Anda yang begitu mudah percaya sama orang sehingga Anda sering kena tipu. Nah, ini perlu Anda putuskan ya, Anda putuskan polanya. Caranya bagaimana? Ya, ketika Anda diajak kerja sama dengan orang lain, diajak partner bisnis sama teman, sama rekan, ya Anda perlu yang namanya kejelasan ya. Kalau bisa hitam di atas putih. Atau jika Anda seharusnya mengatakan tidak, lalu Anda dibujuk dan Anda mau, ya. Nah, seharusnya kata tidak yang pertama kali ini biasanya itu adalah suara hati, dan ikuti saja suara hati Anda, sahabat. Nah, mulai sekarang dan seterusnya berhati-hatilah, sahabat, terhadap sikap Anda, terhadap tindakan Anda, terhadap diri Anda sendiri. Berbuat baik boleh, tetapi sesuai dengan porsinya. Berbuat baik memang sudah seharusnya, tapi sesuaikan dengan parameter Anda, kemampuan Anda, kemampuan diri Anda, sahabat. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda.
Sekian dari saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.